Shalom saudara, mari kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, setia dan kasih setianya tidak pernah berubah. Apapun yang kita alami di minggu-minggu ini, kita mau serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kami mau datang untuk menyembah dan memuji Engkau dengan hati yang tulus. Urapi kami dan biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mazmur 95 ayat 6 berkata, mari kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Hari ini kita mau datang bukan hanya untuk bernyanyi, tapi juga untuk bersujud di hadapan Tuhan, memberi Dia semua pujian dan syukur kita. Kita mau nyanyikan lagu segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersama memuji Dia. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji Engkau, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu, segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, menyembah-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi saudara. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir di setiap hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami mau datang. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus kami mohon, Yesus ku menyembah-Mu. Saudara, kita baru saja menyatakan bahwa Yesus layak menerima segala pujian. Tapi bukan hanya itu, Dialah juga yang menjadikan alasan setiap kita hidup sampai hari ini. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Yesus berjanji akan memegang erat tangan kita. Mari kita nyatakan pujian ini dengan iman. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Kami tak dapat hidup Tuhan di luar kasih, di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Karena kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan, di luar kasih.
tinggalkan aku, Engkaulah alasan kami hidup, alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan setiap kami Tuhan, karena Engkaulah alasan selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup. Hari ini kita juga mau minta sama Tuhan untuk terus membentuk hati setiap kita. Yeremia 18 ayat 6 berkata, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Bapa di surga sanggup untuk menyentuh hati setiap kita, mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Mari kita nyatakan lirik ini, Bapa sentuh hatiku dan ubah hidupku menjadi yang baru Tuhan. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Engkau alasan untuk kami hidup di dunia ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih karena Engkau mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami, bahkan menyertai setiap kami. Kami ada hari ini Tuhan, karena kami rindu mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu mengerti akan maksud Tuhan bagi kami, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan di hari-hari terakhir ini, biar Tuhan bawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Kami buka hati bagi firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silahkan duduk, puji Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kalau bulan Desember itu memang gereja selalu penuh ya. Saya berharap tidak banyak Kristen kapal selam yang kalau hari bulan Desember sudah mulai muncul ke permukaan. Nanti mulai habis tahun baru tenggelam lagi di dasar. Tapi kali ini enggak. Nanti minggu depan sampai tahun-tahun yang akan datang gereja tetap penuh seperti ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Langsung saya kita buka Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, saudara. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 ya. Firman Tuhan berkata di sana demikian, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, penuh dan kebenaran. Yohanes memberi apa? Kesaksian tentang dia, yaitu Kristus ya, dan berseru, katanya apa? Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin saudara. Kita bersyukur setiap Desember kita merayakan hari Natal. Apa itu Natal? Natal adalah kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Nanti kalau saudara ketemu orang di luar sana bertanya gitu ya. Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ya, kok Tuhan jadi manusia? Yang pertama saudara balik tanya gini sama dia. Tuhan itu maha kuasa atau enggak? Ya, saya dulu pernah ada yang tanya, saya naik Grab, ada sopir tanya saudara. Ya waktu dia tahu saya pendeta, kami ngobrol, oh ibu pendeta, iya. Orang Kristen itu percaya ya bu, Tuhan itu manusia. Terus saya bilang, oh iya. Lalu dia tanya gini, kenapa bu Tuhan jadi manusia? Ya, lucu ya, kok Tuhan jadi manusia? Jadi saya balas tanya begini, Bapak percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Ini nanti jawabannya, saudara tolong catat. Supaya kalau ketemu orang nanya tentang kenapa Tuhan jadi manusia, saudara nggak usah ngomong, saya kasih nomornya Bu Debbie Basir ya. Atau ini IG-nya Pak Sam, ini nomornya Pak Sam, Pak Michael. Nanti tanya aja sendiri sama mereka, karena saya tidak tahu. Saudara ya, kita semua ini sudah tua-tua, lihat kanan kirimu, sudah tua atau belum? Ya, harusnya tentang dasar-dasar kekristenan kita sudah tahu. Supaya jangan kalau orang tanya saudara nggak bisa jawab. Saya balas begini, Pak menurut Bapak Tuhan maha kuasa nggak? Iya. Tuhan bisa jadi api nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air nggak? Bisa. Saya tanya, Tuhan jadi manusia bisa nggak? Agak diam dia. Terus dia jawab, ya bisa. Nah itu Bapak ngomong bisa. Kenapa Bapak tanya Tuhan harus jadi manusia? Kenapa Tuhan harus jadi manusia? Ayat tadi berkata begini, yang terakhir ayat 18 kita baca. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Yesuslah yang menyatakannya. Dia di situ huruf besar menyatakan kepada Kristus. Ya, kenapa Tuhan harus turun dalam menjadi rupa manusia? Karena dari awal tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, melihat Allah. Lalu Yesus Kristus turun ke dalam dunia, dialah yang menyatakan bahwa itu adalah Tuhan. Makanya kita bersyukur jadi orang Kristen. Bilang kanan kirimu, bersyukur kau. Ya, jadi Kristen karena kau punya Tuhan tuh ada wujudnya. Amin. Kalau nggak ada wujudnya kan kita susah saudara membayangkan wajah Tuhan. Nah dikatakan di sana Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Kristus, tentang kedatangan Kristus. Dia berkata firman itu telah menjadi manusia. Manusia semua tahu dari awal Tuhan itu selalu berfirman. Dia pakai nabi-nabi untuk berfirman. Dan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Wow nggak saudara? Wow loh, firman menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia, dan dikatakan di sana ayat 14 tadi, panas sekali ya saudara. Memang ya ini lampu sorot nih lo bikin panas, makanya jangan mau jadi berdiri di sini saudara, panas di sini. Ya dikatakan di sana begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kristus datang ke dalam dunia membawa kebenaran dan kemuliaan. Orang semua bisa melihat kemuliaannya. Bagaimana ketika dia mati, dia bangkit naik ke surga. Semua orang pernah melihat itu.
Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang mendahului aku, sebab Yesus itu sudah ada sebelum Yohanes ada. Tapi Yohanes dipilih Tuhan untuk datang dan dia berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, ini saya mau garis bawahi, kita akan belajar ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Wow saudara, kalau kita baca ayat ini, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Apa itu menurut saudara kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi diberi. Itu kasih karunia. Kita nggak layak dapat itu. Sesuatu yang kita nggak bisa raih dengan kekuatan kita. Tapi kita mendapatkannya, itu namanya kasih karunia. Kita ini harusnya mati binasa karena dosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita diberi keselamatan. Bahkan saudara bisa duduk hari ini di gereja. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Saudara bisa bangun pagi hari, itu anugerah dan kasih karunia. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Bahkan hidup yang hari ini kita hidupi itu adalah kasih karunia. Tapi Yesus datang membawa kasih karunia yang pertama. Kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Karena harusnya akibat dosa semua manusia itu pasti mati. Tapi Kristus datang, dia memberikan pengampunan, kita diterima menjadi anaknya, sehingga setiap orang yang percaya padanya menerima kasih karunia untuk bisa diselamatkan saudara. Lalu saudara, ketika kita menerima kasih karunia itu, kita baca bersama yuk, kitab Ibrani pasal yang ke-4. Kita lihat saudara, ayat yang ke-14. Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama, ini tentang Kristus yang membawa kita kepada kasih karunia. Baca bersama 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah apa? Kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk apa? Mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kenapa dikatakan Yesus adalah imam besar? Kita tahu pada zaman perjanjian lama, setiap tahun imam itu harus masuk ke ruang maha kudus untuk mengadakan pendamaian bagi dosa manusia. Imam besar harus membawa korban darah sapi, lembu ya, yang dibawa oleh jemaat untuk dipersembahkan di ruang maha kudus, lalu mereka mendapatkan pengampunan dosa. Tapi ayat ini berkata, dengan kematian Kristus kita sekarang memiliki imam besar. Kita nggak perlu lagi masuk ke ruang maha kudus untuk menyembelih korban darah, karena Kristus sudah menjadi imam besar agung bagi kita. Dia perantara antara kita dengan Bapa di surga. Kematiannya itu menjadi jembatan kasih karunia, kita bisa ketemu dengan Tuhan. Saudara, kalau tanpa Yesus kita nggak diperdamaikan dengan Tuhan. Saya mau tanya, orang itu kalau nggak diperdamaikan dengan Tuhan, hidupnya seperti apa saudara? Nih ya, orang kalau hidupnya nggak diperdamaikan dengan Tuhan, ya nggak ada damai sejahtera dalam kehidupannya.
Dikatakan di sini kita ini memiliki imam besar agung, dan imam besar yang kita miliki yaitu Kristus. Dia bukanlah imam yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, tetapi dia ikut merasakan kelemahan kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang dalam pergumulan, ndak usah nangis alay lebay dan berkata, Tuhan kenapa aku begini? Tuhan kenapa aku bergumul seperti ini? Ketika kita mengalami penderitaan dan kelemahan, percayalah Tuhan Yesus sudah pernah mengalami bahkan yang lebih berat dari apa yang kita alami. Ketika saya dalam pergumulan yang berat, saya selalu ingat, iya ya, Yesus ada di dunia. Kalau saudara difitnah, enggak usah marah. Ada di antara saudara sekarang yang lagi mengalami direndahkan, difitnah, lalu engkau marah gitu. Ya, belum tahu dia siapa aku. Siapa kamu? Yesus sendiri dia bukan cuma difitnah. Dia itu diludahi. Ada di antara kita hari ini yang sudah pernah diludahi mukanya? Belum toh? Nggak usah alay lebay kalau kita masih merasa cuma direndahkan, cuma difitnah, cuma dikata-katain begini. Kita lihat kepada Kristus, dia itu sudah mengalami lebih berat daripada apa yang kita alami. Yesus itu imam besar yang ikut merasakan, bukan cuma ngomong, tapi dia merasakan. Saya itu saudara ketika menderita, saya baru mau protes sama Tuhan, saya ingat, iya ding, aduh Yesus itu lebih mengalami lebih daripada saya, jadi gak ada apa-apanya yang saya alami ini. Dia Tuhan yang ikut merasakan. Saya satu kali ketemu dengan seorang ibu, dia sakit kanker saudara. Dan dia berkata, dia kalau sudah kesakitan ya, dia sudah berdoa minta mati berkali-kali. Tapi yang gak mati-mati juga. Makanya kadang-kadang saudara saya selalu berkata begini, ya benar yang Alkitab bilang, di dalam Kristus mati itu sebuah keuntungan. Ya, jangan takut mati saudara. Ya kemarin saya khotbah di Natal senior tuh. Saya ingatkan kepada para senior-senior kita. Ternyata untuk ikut ibadah senior perlu di sini. Saya tanya kemarin, umur berapa ikut ibadah senior bolehnya? Umur 55 Bu. Wah saya 4 tahun lagi masuk senior ini berarti. Tua juga saya saudara ya. 55 sampai lanjut. Terus saya suruh angkat tangan di sana banyak opa-opa, oma-oma, perlu loh ikut ibadah senior ya. Berapa yang sudah umur 55 ke atas nih angkat tangan. Nah ini perlu ikut ibadah senior nih semua. Jangan merasa muda. Ya saudara perlu Tuhan, perlu temen. Karena khotbah-khotbahnya itu beda kalau di senior. Lalu saya kasih tahu kemarin sama bapak-bapak dan ibu-ibu itu, jangan takut dengan kematian. Alkitab berkata umur manusia itu 70 tahun. Kalau kuat, kalau nyampe, kita nggak boleh sombong loh. Saya pun kalau melihat orang tua itu saya bangga. Kenapa? Karena saya belum tentu bisa sampai di umur seperti itu. Ya, oh saya pasti sampai Bu. Kenapa? Saya nge-gym, nggak pasti. Ya, gym itu bukan untuk menambah umur. Gym itu cuma bikin hidup lu sehat. Karena mati hidup itu di tangan Tuhan. Ya, saya kemarin baca berita atlet basket mati lagi latihan ketiban ring basket. Bener, umur 18 tahun. Dia lagi main basket, masukin ringnya roboh, kena kepalanya mati. Umur 18 tahun. Olahraga enggak? Tiap hari. Tapi mati. Ya, saudara, kita nggak pernah tahu mati itu kapan. Makanya saya sampaikan sama para senior. Ya, ini udah umur-umur yang Bapak Ibu ini maaf ya, yang kalau secara Alkitab sudah mendekati di absen. Karena udah mulai menginjak, ya kan 70 lebih. Terus Pak Michael kemarin ngomong sama saya waktu makan siang, Bu Debbie ini loh, khotbahnya Natal. Terus ngomongnya mati. Terus Pak Michael ngomong, saya tuh kemarin mau ngomong juga sebenarnya Bu kemarin itu sama
Bapak Ibu katanya, Bapak Ibu kita nggak tahu ya, mungkin Natal ini menjadi Natal terakhir buat kita. Tapi kata Pak Michael, saya nggak jadi ngomong. Karena saya pikir, aduh kok kata-kata ini terlalu keras. Memang kalau gembala harus hati-hati ngomong. Nggak boleh salah ngomong, takutnya jemaatnya ngambek. Kalau saya hajar aja ngomong. Yang penting itu kebenaran, amin. Ya, kalau mau ngambek sama saya silahkan. Ya. Saudara, tapi firman Tuhan ingetin kita. Umur manusia 70, kalau lewat 80, ada yang sampai 90 ada. Tapi saya ketemu sama orang-orang yang sampai 90 tahun itu, kalau ditanya, mau didoakan apa oma, opa? Pengen mati bu. Itu kalau sudah kelebihan juga mintanya pengen mati, maka jangan terlalu lebih-lebih, amin. Ya, enggak enak juga hidup itu kelebihan umur gitu, enggak enak. Udah nggak tahu mau ngapain, udah nggak bisa jalan-jalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau makan juga keselak, nggak bisa ke Starbucks ya. Itu enak sih pulang ke rumah bapak. Tapi juga kalau mau mati nggak bisa juga minta mati. Ya harus bener-bener. Ya kalau berdoa minta mati itu bagaimana ya? Susah saudara. Makanya hari ini kita lihat saudara, Yesus itu berkata begini, ya, dia Tuhan yang merasakan penderitaan yang kita rasakan. Terlalu rugi kalau kita hidup yang hanya 70 tahun. Kalau sampai, enggak semua bisa sampai 70 tahun. Lihat sebelah kananmu, mungkin minggu depan udah enggak ada. Ya, yang sebelah kiri mungkin besok. Ya, saya selalu ingetin begini kalau saya khotbah, biar kita ini ingat-ingat, biar tobat. Ya, karena umur manusia ini seperti uap kata firman Tuhan. Nah, ibu itu saudara, dia sakit cancer. Kalau udah datang sakitnya dia nangis saudara, meraung-raung di kamar. Lalu satu saat dia telepon saya, dia bilang, Bu Debbie, dia tuh hidupnya nggak neko-neko, dia tidak menikah, dia pendoa loh, pendoa. Terus kena cancer begitu. Ya, kalau orang berdosa gitu kena cancer kan kita kayaknya agak-agak gimana, apalagi pelakor ya kena cancer kan kita puji Tuhan biar dia bertobat, maksudnya kan begitu ya. Tapi ini pendoa, tidak menikah, orangnya sederhana, saya tahu, saya sering ketemu kalau saya pelayanan di gerejanya, dia kena cancer. Kalau kesakitan, kadang dia WA saya, Bu doain saya lagi kesakitan. Udah dipakein morfin, sudah berapa morfin tapi enggak bisa mengobati, tetap tembus sakitnya. Ibu Debbie doakan saya biar mati dong Bu. Saya sudah berserah sama Tuhan. Saya tidak menuduh Tuhan jahat. Saya pun menerima semua yang Tuhan izinkan saya terjadi ini. Tapi Bu, satu hal saya nggak tahan untuk menahan rasa sakit. Lalu tiba-tiba saya teringat saudara. Firman Tuhan tuh berkata begini, kasih karunia Tuhan tuh cukup. Ingatlah bahwa Kristus itu menderita sebab dia Tuhan yang juga merasakan penderitaan yang kita rasakan. Terus saya bilang begini sama dia, Ibu, Yesus itu disalib, itu dagingnya dicambuk, diseret begini, keluar daging-dagingnya saudara. Itu sakit luar biasa. Dan Alkitab berkata hukuman dosa daging kita telah dijatuhkan atas tubuh Kristus. Ibu ingat ketika ibu kesakitan, ingat Bu, kasih karunia Tuhan, bilang aja, Tuhan engkau pun pernah mengalami rasa sakit yang begitu hebat di dalam dagingmu. Lalu dia mulai mempraktekkan saudara. Dia bilang ketika saya rasa sakit Bu, saya masuk ke kamar, saya duduk di tempat tidur saya menangis mengingat akan penderitaan Kristus. Saya meneteskan air mata dan berkata, Tuhan engkau pun pernah mengalami yang lebih sakit dari yang saya alami.
Dan puji Tuhan, dia bilang setiap kali dia merasakan kesakitan begitu, dia belajar bersyukur dan mengingat akan penderitaan Kristus. Di situ dia mengalami kelegaan. Dan puji Tuhan, akhirnya dia dipanggil Tuhan, dia meninggal sebagai seorang pemenang iman di dalam Kristus. Tidak ada satu alasan pun yang cukup untuk membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan sakit penyakit. Banyak orang gagal ketika di garis akhir, saudara. Ketika Tuhan izinkan sakit. Banyak orang akhirnya menolak Tuhan. Merasa Tuhan tidak adil. Kasih karuniaku itu cukup bagimu, kata Kristus. Bahkan sampai pada kematian di detik terakhir. Yang terpenting hidup kita hari ini tuh bukan sekarang. Tetapi hidup setelah kita mati nanti satu saat. Di sana telah menanti kehidupan yang sesungguhnya. Bagi orang-orang yang mau berpegang pada Kristus. Ayat ini berkata tadi kita lihat, saudara. Karena itu firman ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus sudah lahir membawa kasih karunia dan kita diizinkan ada untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apapun penderitaanmu hari ini, ayo mendekat kepada tahta kasih karunia itu. Dan berpegang teguh kepada Kristus supaya engkau dapat menerima rahmat dan pertolongan tepat pada waktunya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mendekat pada Tuhan apapun persoalan hidupmu hari-hari ini. Cintai Tuhan dan biarlah kita mau berkata, Tuhan karena Engkau sudah mengasihi aku. Natal itu adalah sebuah peristiwa kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi saudara dan saya. Kalau engkau dikecewakan suamimu, jangan kepahitan, datang saudara sama Tuhan. Tuhan, kasih karuniamu itu cukup bagiku. Untuk apa kita menerima kasih karunia? Supaya kita ini bisa kuat menghadapi setiap persoalan di hidup kita. Sebab gak ada yang lebih besar daripada kasih karunia Tuhan. Ya, jangan ingat terus iparmu yang menjengkelkan engkau. Jangan ingat terus mukanya mertuamu yang menjengkelkan engkau. Kita ini orang Kristen, jatuhnya itu cuma di masalah-masalah kayak gini toh. Ya, persoalan kita cuma di masalah-masalah kayak gini toh. Karena kita ini kurang mensyukuri kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Syukuri saudara. Kalau kau lagi gak punya duit, mendekatlah kepada tahta kasih karunia. Ingat kembali betapa besar kasih karunia Tuhan yang diberikan buat kita. Itu cukup sehingga engkau bisa nangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih, aku mau berpegang teguh kepada Engkau dan biarlah aku menerima rahmat dengan kasih karunia itu supaya aku mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kasih karunia memampukan kita untuk menjalani setiap proses dan kita menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk mendapatkan pertolongan. Kalau Yesus saja menyerahkan nyawanya bagi kita, gak mungkin saudara dia tidak melakukan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Ya, dikatakan di sana, ayo kita mendekat. Lalu saudara, ketika kita menerima kasih karunia, untuk apa kasih karunia itu? Buka bersama 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-10 ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata di sana, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan
kasih karunia Allah yang menyertai aku, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Rasul Paulus berkata, untuk apa kasih karunia Kristus itu bagi kita? Dia bilang begini, aku ada hari ini sebagaimana aku ada itu karena kasih karunia. Ingat saudara, hari ini engkau sehat, itu kasih karunia Tuhan. Hari ini engkau bisa ke toilet, buang air kecil. Siapa hari ini yang sudah buang air kecil? Semua kan, kalau enggak Anda di rumah sakit hari ini. Itu adalah kasih karunia. Ya, kalau kita nggak bisa buang air kecil, kita kan nggak bisa dengan kekuatan kita masuk rumah sakit. Aku ada sebagaimana hari ini aku ada itu karena kasih karunia Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, dan kasih karunia itu yang dianugerahkan kepadaku tidak pernah sia-sia. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Sehingga engkau terus menyerahkan diri kepada dosa. Saya itu suka bingung saudara kalau lihat orang pergi dugem itu ya. Saya tuh suka bingung, saya bilang sama suami mereka itu gak sadar ya tentang kasih karunia Tuhan ya. Saya suka bingung kalau ada orang bersinah, gak tobat-tobat. Ini orang kok gak menghargai kasih karunia itu loh. Saya tuh melihat kalau ada orang itu saudara yang tidak mau bertobat dan tidak mau sungguh-sungguh. Yang tetap hidup ya sebagai homoseksual. Banyak orang Kristen yang suka keluar masuk di gereja tapi yang homo tetap homo. Ya. Jadi boti-boti. Banyak. Saya suka bingung kalau lihat ada orang Kristen yang jadi peliharaan om-om. Saya tahu saudara beberapa orang di Jakarta itu pelihara om-om. Dipelihara om-om. Kalau bikin status, dia naik mobil mewah, dia tulis gini, terima kasih berkat-Mu Tuhan. Padahal itu berkat om. Dari setan, syaiton. Ya, tapi berani dia berkata begitu. Jalan-jalan ke luar negeri, puji Tuhan. Kau sedang menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Jangan saudara, uang hasil korupsi, terus terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Syaiton itu. Mari kita mencoba menghargai kasih karunia Tuhan dengan kita ini hidup dalam pertobatan, menjauhi segala dosa dan mensyukuri segala anugerah Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus bilang kasih karunia Tuhan Yesus itu tidak pernah menjadi sia-sia bagiku. Rasul Paulus tinggalin kehidupannya, dosanya, dia tinggalin keyakinannya yang dulu, dia tinggalin semua dosanya, lalu dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Apa yang sudah engkau buat untuk membalas kasih karunia Tuhan? Apa saudara? Coba hitung hari ini. Tuhan, apa yang sudah aku perbuat? Kalau kau menjadi orang Kristen, engkau punya karunia, ayo melayani Tuhan. Kasih karunia itu yang akan membuat engkau mampu untuk engkau, Rasul Paulus bilang, mengajar sehingga banyak orang menjadi percaya. Kalau saudara yang sudah pernah pergi ke Turki, kita berkunjung ke kota-kota di Efesus, Laodikia, ke 7 jemaat mula-mula. Itu adalah tempat-tempat pelayanan Rasul Paulus ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Dia pergi, dia bilang setiap hari aku berada dalam bahaya maut. Aku karam kapal, aku mau dibunuh, aku dipenjara. Tapi aku rela melakukan itu sebab aku sudah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia Tuhan tidak menjadi sia-sia. Jangan sampai kita ini menjadi orang Kristen yang menyia-nyiakan kasih karunia. Bertobat saudara. Anak-anak muda di sini bertobat. Jangan kau terus hidup dalam homoseksual. Ya bapak-bapak jangan selingkuh. Tapi di sini udah gak ada yang selingkuh kan, amin. Insya Allah. Ya, jangan selingkuh. Jangan hidup dalam kepahitan.
Anak muda ya, yang wanita-wanita. Jangan ditanya ani-ani, no, simpanan. Ampuni mereka Tuhan. Itu podoai ya. Ani-ani dan simpanan itu sama aja. Dua-dua syaiton. Ya, mari kita belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Ya, hidup kita ini milik Kristus, tubuhmu itu milik Kristus. Makanya Alkitab bilang tubuh adalah untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Jangan serahkan dirimu untuk percabulan, untuk kenajisan. Jangan engkau berbuat hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan sehingga engkau menginjak-injak kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang sangat mahal harganya karena dibayar dengan darah Kristus. Bagaimana mungkin kita menyia-nyiakan kasih karunia itu? Mari kita serahkan hidup kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan selama masih ada waktu kita mau bilang, Tuhan, aku masih hidup di dunia ini Tuhan. Pakai hidupku untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Tanya sama Tuhan, karunia aku ini apa ya? Tuhan aku ini karuniane apa? Pengajar kah, penginjil kah? Tapi jangan pengejek. Enggak ada itu karunia begitu. Apa Tuhan? Atau penabur kah? Kalau engkau dipercayakan berkat, tabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa melakukan sesuatu untuk membalas kasih Tuhan itu. Kalau aku diberikan tenaga, aku mau melayani Tuhan. Kalau engkau mau berdoa, saya dulu pelayanan pertama saya ketika saya bertobat, saya jadi pendoa saudara. Saya datang ke gereja, saya bilang saya mau melayani Tuhan. Ditanya mau melayani sebagai apa? Pendoa, yang tidak terlihat pendoa. Jadi dulu pelayanan pertama saya kalau ada pendeta khotbah di mimbar, saya berdoa di belakang mimbar. Dia khotbah 1 jam, ibadah 2 jam, kami berdoa 2 jam di belakang. Tidak ada yang lihat. Kalau hari ini Tuhan percayakan saya pelayanan yang seperti ini, itu hanya karena kasih karunia. Enggak usah sibuk menentukan, oh aku ini harusnya begini. Oh saya nanti mau masuk sekolah Alkitab bu, biar dapat jadwal khotbah. Banyak orang Kristen yang aneh-aneh juga. Saya satu kali pelayanan di satu gereja, didampingi sama satu orang bapak. Dia bilang gini, bu saya sebentar lagi mau keluar dari gereja ini. Kenapa pak? Saya di sini tidak berkembang ibu. Saya ini sudah STH loh. Tapi saya nggak pernah dikasih jadwal untuk khotbah. Terus saya bilang, ya Bapak berdoa Pak, kan Tuhan nanti akan angkat Bapak, nggak usah minta-minta jadwal. Lah kalau saya nggak dikasih jadwal, saya kan nanti tidak ada jam terbang. Saya bilang kayaknya Bapak salah jurusan. Harusnya Bapak sekolah pilot. Di sana Bapak terbang terus. Lah kalau saya nggak ada jam terbang, bagaimana saya bisa jadi pengkhotbah yang terkenal seperti Ibu? Saya bilang sama dia, Bapak tahu saya tidak pernah bermimpi jadi pengkhotbah terkenal. Saya nggak pernah merancangkan itu. Saya pun tidak berusaha menterkenalkan diriku. Kalau Tuhan menganggap engkau layak, engkau dapat kasih karunia, amin. Makanya ada pendeta telepon saya, Bu saya lihat ibu pelayanan banyak juga di gereja-gereja ya. Ibu tolong masukin nama saya kalau pelayanan di gereja itu. Ibu promosikan saya, nanti saya juga akan promosikan ibu. Saya bilang pret, kau enggak usah promosikan saya. Promosi dari manusia itu pret. Bentar lagi juga jatuh dan saya tidak akan mempromosikan kau juga. Biar Tuhan yang menganggap kita layak. Kalau kita mendapatkan kasih karunia karena Tuhan mempercayakan sesuatu, enggak usah tembus-tembusi ordal. Ya, enggak usah minta-minta jadwal. Enggak usah engkau menaruh dirimu, oh saya ini harusnya begini, saya enggak usah, itu kesombongan. Waktu engkau benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan, engkau melayani Tuhan di dalam kasih karunia itu, maka Tuhan yang tahu. Amin. Di mana harusnya kau berada? Apa yang sesungguhnya engkau terima? Enggak perlu kita ini mengusul-ngusulkan atau kepengen begini. Saya ini dulu pertama kali pelayanan ketika saya bertobat, benar. Saya datang ke gereja, saya mau melayani Tuhan. Jadi apa? Jadi pendoa. Enggak mungkin kau ditolak kalau mau jadi pendoa. Tapi kalau kau datang, saya mau jadi WL di sini. Sementara suaramu fals. Itu enggak mungkin diterima saudara. Ya. Tapi jadi pendoa, enggak ada yang lihat.
Tapi Tuhan melihat. Ya, dan saya pelayanan pertama saya jadi pendoa, saya berdoa tiap ibadah hari Minggu. Ya, selama ibadah 2 jam, saya 2 jam di belakang mimbar berdoa, menopang yang berkhotbah, menopang ibadah itu, menangis di hadapan Tuhan supaya jemaat boleh mengalami hadirat Tuhan. Di sini ada pendoa-pendoa yang berdoa buat saudara. Tapi ketika Tuhan menganggap saya layak dan dapat dipercaya, kasih karunia itu dilimpahkan. Ingat loh, Tuhan menyediakan, tadi dikatakan kasih karunia demi kasih karunia. Engkau bisa menjadi pengusaha sukses itu hanya karena kasih karunia. Karena banyak orang naik bukan karena kasih karunia. Dengan kesombongannya dia bisa, tapi sedikit saja dia tergelincir dan jatuh. Dalam waktu sekejap Tuhan bisa jatuhkan saudara. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan dan berpegang erat di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami ini tidak bisa apa-apa. Kami ada hari ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari itu, saya percaya saudara, ayo kita ada di penghujung tahun. Kita nggak tahu apakah kita masih bisa masuk tahun 2026. Itu hanya atas kasih karunia Tuhan. Kita bergumul dan bersedih untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Tanpa mereka sangka, tanpa mereka duga. Apakah mereka pernah berpikir tanah longsor itu, banjir bandang itu akan datang hari itu? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba rumahnya keseret air. Saya melihat ada bapak yang gali-gali tanah menangis mencari anaknya. Ada ibu yang menangis gali tanah cari suaminya. Ada suami yang gali tanah cari istrinya. Belum ketemu. Ribuan korban saudara. Betapa rapuhnya kita manusia yang tidak bisa melakukan apapun ketika sesuatu terjadi. Karena itu kita perlu hidup di dalam kasih karunia. Kita ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita mau datang pada Tuhan saudara. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan saja. Kita mau katakan pujian, aku ada hari ini. Itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia. Engkau datang bulan Desember mengingatkan kami tentang kasih karunia Tuhan yang besar. Natal itu adalah peristiwa kasih karunia yang datang ke dalam dunia. Memberikan kami kemampuan untuk menjalani hidup, bahkan untuk diselamatkan di dalam kasih karunia itu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari renungkan hidup-Mu saudara. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kami alami Tuhan, yang ku alami bersama-Mu akan kami lewati. Ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, angkat tanganmu katakan, aku ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan baik. Kau baik dalam hidup kami. Amat baik, teramat baik Tuhan Yesus. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, lebih lagi katakan, aku ada
sembah Tuhan. Kami bersyukur, naikkan syukur-Mu buat kasih karunia Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Biarlah kami boleh melewati tahun ini di dalam kasih karunia Tuhan. Ya Rabbi, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah di penghujung tahun ini Tuhan, kami mau lepaskan semua hal yang tidak berkenan, dan kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Biar kami hidup menghargai setiap kasih karunia Tuhan yang datang ke dalam dunia, untuk kami boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Ajar kami menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Swallow